Bayangkan, ini, kamu terbangun setiap pagi, tapi rasa sakit itu masih ada. Bukan karena luka fisik, tapi luka di hati yang tak kunjung sembuh. Kamu mencoba tersenyum, tapi di dalam, hatimu masih berdarah. Pertanyaannya adalah, sampai kapan kamu mau hidup seperti ini? Apa yang tidak kamu ubah akan terus menyakitimu. Dan kadang, rasa sakit itu bukan lagi berasal dari apa yang orang lain lakukan, tapi dari kebiasaan kita sendiri yang membiarkan luka itu tetap terbuka. Kita sering terjebak dalam pola sabotase, diri menyalahkan diri sendiri, memutar ulang memori pahit, mengulang percakapan di kepala, berharap semua bisa berbeda. Tapi semakin kita memeluk kenangan itu, semakin kuat kita mengikat diri pada rasa sakit. Di channel Arah Stoikisme ini, kami menggabungkan kebijaksanaan kuno filsafat stoikisme, sains modern, kekuatan otak neuroplastisitas, dan energi tarik-menarik, Law of Attraction. Kemudian kami tambahkan sebuah metode Cognitive Behavioral Therapy atau CBT, yang akhirnya menghasilkan sebuah panduan kehidupan yang bisa diwujudkan secara nyata dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan panduan yang kami berikan juga bisa dipraktekkan secara langsung setiap hari, agar proses pengembangan diri Anda lebih cepat dan maksimal. Terus ikuti kami dan buka potensi tak terbatas Anda. Kami berikan update setiap hari, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Stoikisme mengajarkan, kita tidak bisa mengendalikan apa yang sudah terjadi, tapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita merespons. Luka hatimu mungkin bukan pilihanmu, tapi bagaimana kamu menyembuhkannya itu tanggung jawabmu. Neuroplastisitas membuktikan bahwa otakmu bisa dilatih untuk membentuk pola pikir baru. Pikiran yang terus dilatih untuk menerima akan menemukan damai. Pikiran yang terus dilatih untuk bersyukur akan menemukan cahaya, bahkan di tengah gelapnya kehilangan. Dan ingat, Law of Attraction mengatakan, energi yang kamu pancarkan akan menarik energi serupa. Jika kamu terus memancarkan kesedihan, rasa kecewa dan kemarahan, maka hidupmu akan dipenuhi hal-hal yang memperkuat itu. Tapi jika kamu mulai memancarkan penerimaan, kekuatan, dan harapan, maka semesta akan mengirimkan alasan-alasan baru untuk tersenyum. Berhentilah memberi makan rasa sakit itu. Lepaskan cerita lama yang membuatmu tenggelam. Mulailah bercerita pada dirimu sendiri, versi yang berbeda versi, di mana kamu bangkit, belajar, dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Karena setiap hari yang kamu jalani, tanpa mengubah apa yang menyakitimu, adalah hari yang kamu berikan kepada masa lalu untuk merampas masa depanmu. Sabotase diri, setelah patah hati, seringkali terjadi secara diam-diam. Kamu mungkin tidak sadar, tapi setiap kali kamu berkata pada diri sendiri, aku tidak akan pernah dicintai lagi, otakmu mulai membentuk jalur pikiran baru yang menguatkan keyakinan itu. Seperti mengukir parit di tanah, semakin sering air mengalir di sana, semakin dalam jalurnya. Itulah yang dilakukan pikiranmu setiap kali kamu memelihara narasi negatif. Stoikisme mengingatkan, bukan peristiwa yang melukai kita, tapi penilaian kita terhadap peristiwa itu. Pasanganmu meninggalkanmu itu fakta. Tapi, ketika kamu memberi makna aku tidak berharga, itulah yang melukai. Luka fisik akan sembuh dengan sendirinya, tapi luka makna negatif di pikiran akan terus terbuka selama kamu membiarkannya. Disinilah neuroplastisitas menjadi penyelamat. Otakmu tidak kaku, ia bisa berubah. Kamu bisa menciptakan jalur pikiran baru yang penuh penerimaan, yang tidak lagi mengikatmu pada masa lalu. Tapi itu butuh latihan sadar menghentikan arus pikiran lama setiap kali ia datang, lalu menggantinya dengan narasi yang memberdayakan. Dan saat kamu mulai mengubah fokus pikiranmu, energi yang kamu pancarkan pun berubah. Law of Attraction akan mulai bekerja. Orang-orang baru akan hadir. Kesempatan baru akan terbuka, bukan karena dunia tiba-tiba berubah, tapi karena kamu mulai melihatnya dengan mata yang berbeda, mata yang sudah tidak lagi terhijab oleh luka. Tapi, ingat, proses ini tidak terjadi kalau kamu hanya menunggu waktu menyembuhkan segalanya. Waktu tidak menyembuhkan,
kalau kamu tetap memegang pisau di luka itu. Yang menyembuhkan adalah kesadaran untuk berhenti menusuk diri dengan kenangan dan pikiran lama. Kamu harus berani bertanya pada dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya membuatku tetap terjebak? Apakah itu cintanya yang hilang? Ataukah ceritaku tentang diriku sendiri yang tidak pernah aku ubah? Langkah pertama untuk mengubah energi batin adalah menghentikan siklus reaksi otomatis. Setiap kali ingatan itu muncul wajahnya, suaranya, atau momen terakhir sebelum ia pergi, jangan biarkan tubuhmu langsung merespons dengan perasaan sedih atau marah. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara masuk, rasakan ia keluar. Katakan pada dirimu, ini hanyalah pikiran, bukan kenyataan saat ini. Langkah kedua, ganti narasi batinmu. Dari aku ditinggalkan, menjadi aku sedang diberi ruang untuk menemukan diriku yang lebih kuat. Dari aku kehilangan segalanya, menjadi aku sedang diberi kesempatan untuk membangun dari awal. Dengan pondasi yang lebih kokoh, otakmu akan melawan pada awalnya karena ia terbiasa dengan cerita lama. Tapi, ingat nih, neuroplastisitas bekerja lewat pengulangan. Semakin sering kamu mengganti narasi, semakin kuat jalur pikiran barumu. Langkah ketiga, bersihkan vibrasi energimu. Ini bukan sekadar teori, tapi praktik. Hentikan konsumsi hal-hal yang memperkuat luka. Musik yang terlalu sedih, stalking media sosial mantan, atau cerita-cerita yang membuatmu kembali ke masa lalu. Sebaliknya, isi harimu dengan hal-hal yang membuatmu merasa ringan. Berjalan di alam, mendengar kata-kata yang memotivasi, atau bergaul dengan orang yang mengangkat energimu. Stoikisme berkata, kebahagiaan kita tergantung pada kualitas pikiran kita. Law of Attraction menambahkan, kualitas pikiran kita menentukan kualitas realitas kita. Artinya, perubahan ini bukan hanya membuatmu merasa lebih baik, tapi juga mengundang pengalaman baru yang selaras dengan dirimu yang baru. Dan yang paling penting, latih penerimaan radikal. Ini bukan berarti kamu setuju dengan apa yang terjadi, tapi kamu berhenti berperang dengan kenyataan. Setiap kali kamu berkata, seharusnya tidak seperti ini, kamu menolak kenyataan. Dan penolakan itu yang membuatmu lelah. Penerimaan adalah pintu menuju ketenangan batin. Saat hubunganmu runtuh, seringkali bukan hanya pasangan yang hilang, tapi juga versi dirimu yang selama ini melekat padanya. Kamu kehilangan peran, kebiasaan, bahkan mimpi yang dulu kalian bagi bersama. Itulah sebabnya rasa kehilangan terasa begitu dalam. Karena sebenarnya, kamu juga kehilangan siapa dirimu saat itu. Maka, langkah awal membangun identitas baru adalah menentukan kembali siapa kamu tanpa dia. Tanyakan pada dirimu, apa yang aku sukai sebelum aku mengenalnya? Apa yang membuatku bersemangat? Siapa aku jika tidak diikat oleh hubungan ini? Catat semuanya. Ini bukan sekadar daftar, tapi fondasi untuk membentuk dirimu yang baru. Langkah kedua, tanamkan nilai ini, inti yang ingin kamu hidupi. Stoikisme mengajarkan untuk membangun hidup di atas kebajikan, keberanian, kebijaksanaan, pengendalian diri, dan keadilan. Pilih nilai-nilai yang ingin menjadi pedomanmu, lalu ambil keputusan harian yang selaras dengan itu. Ketika identitasmu dibangun di atas nilai, bukan orang, kamu tidak lagi rapuh ketika orang pergi. Langkah ketiga, perkuat keyakinan baru melalui pikiran dan tindakan. Inilah tempat neuroplastisitas bekerja paling efektif. Setiap kali kamu bertindak sesuai dengan identitas baru, otakmu menguatkan jalur itu, hingga lama-lama menjadi sifat alamiahmu. Misalnya, jika identitas barumu adalah aku, adalah pribadi yang tenang dan bijaksana, maka setiap kali menghadapi masalah, kamu latih diri untuk merespons dengan tenang, bukan meledak-ledak. Langkah keempat, sinkronkan energimu dengan masa depan yang kamu inginkan. Law of Attraction mengajarkan bahwa kamu harus menjadi vibrasi dari realitas yang ingin kamu tarik. Rasakan seperti apa hidupmu ketika kamu sudah sepenuhnya pulih, penuh cinta diri, dan bahagia. Jangan tunggu itu datang, hidupi perasaan itu sekarang. Semesta merespons getaran itu dengan mengirimkan hal-hal yang selaras. Dan ingat, membangun identitas baru bukan berarti melupakan masa lalu, tapi merancang masa depan yang lebih besar dari rasa sakit yang pernah kamu alami. Identitas barumu
adalah benteng yang membuatmu tidak lagi hancur saat badai datang. Perubahan diri, apalagi setelah luka yang dalam, sering terasa seperti berjalan di jembatan rapuh. Ada hari di mana kamu merasa kuat, lalu keesokan harinya kenangan buruk menyerbu tanpa diundang. Ketenangan batin bukan berarti kamu tidak pernah goyah, tapi kamu tahu cara kembali ke pusat dirimu setiap kali terguncang. Langkah pertama adalah menguasai jeda. Stoikisme mengajarkan bahwa antara stimulus dan respons selalu ada ruang. Saat pikiran buruk atau emosi meledak datang, jangan langsung bereaksi. Ambil jeda sejenak. Tarik napas, lihat dari sudut pandang pengamat, bukan korban. Dengan begitu, kamu mengambil kembali kendali yang dulu sering dirampas oleh emosi. Langkah kedua, latih pikiran untuk hadir di saat ini. Seringkali, rasa sakit bertahan bukan karena kejadian hari ini, tapi karena kita mengulang-ulang masa lalu di kepala. Sadari apa yang ada di sekitarmu saat ini. Suara, udara, sensasi di tubuh. Ini mengembalikanmu pada momen sekarang, di mana rasa sakit masa lalu tidak punya kekuasaan. Langkah ketiga, miliki ritual perawatan diri yang konsisten. Otak dan tubuhmu butuh sinyal bahwa hidup tetap berjalan. Entah itu duduk tenang setiap pagi sambil minum teh, menulis jurnal rasa syukur, atau berjalan sore sambil mendengarkan musik yang menenangkan. Aktivitas kecil yang konsisten akan memberi pondasi bagi pikiranmu untuk pulih. Langkah keempat, jaga kebersihan energi. Hindari percakapan atau lingkungan yang terus mengorek luka. Pilih orang-orang yang membuatmu merasa lebih ringan setelah berbicara, bukan lebih berat. Law of Attraction bekerja lebih efektif saat kamu berada di lingkungan yang menguatkan energimu. Dan terakhir, ingatkan dirimu setiap hari. Ketenangan batin adalah kekuatan. Saat kamu tenang, kamu bisa berpikir jernih, membuat keputusan bijak, dan menarik hal-hal baik ke dalam hidupmu. Melepaskan bukan berarti menghapus kenangan atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Melepaskan berarti berhenti memberi makan rasa sakit itu dan mengembalikan energimu dari masa lalu ke saat ini. Langkah pertama adalah mengakui kehilangan sepenuhnya. Banyak orang terjebak karena setengah hati menerima kenyataan di luar, terlihat move on, tapi di dalam masih berharap ada pintu yang terbuka. Stoikisme mengajarkan, jangan berharap dunia berjalan sesuai keinginanmu. Berharaplah kamu bisa menerima apapun yang dunia berikan. Saat kamu mengakui, ya, ini berakhir, kamu memberi dirimu izin untuk sembuh. Langkah kedua, putuskan ikatan emosional dan simbolis. Hapus atau simpan barang-barang yang masih mengikatmu padanya. Berhenti mencari kabarnya, berhenti menafsirkan tanda semesta, seolah dia akan kembali. Law of Attraction bekerja berdasarkan fokus. Selama fokusmu masih ke dia, energimu masih terikat. Langkah ketiga, buat penutup versi dirimu sendiri. Tidak semua cerita cinta berakhir dengan penjelasan yang jelas. Jadi, buatlah penutup dalam bentuk yang kamu pilih. Menulis surat yang tidak perlu dikirim, membuat ritual perpisahan pribadi, atau sekadar mengucapkan dalam hati, aku membebaskanmu, dan aku membebaskan diriku. Langkah keempat, isi ruang kosong itu dengan kehidupan baru. Kehilangan seseorang sering meninggalkan kekosongan waktu, perhatian, dan energi. Jangan biarkan ruang itu diisi oleh kesedihan. Masukkan hal-hal yang membangun, hobi baru, tujuan baru, koneksi baru. Otakmu akan belajar mengasosiasikan masa kini dengan pertumbuhan, bukan kehilangan. Dan ingat, melepaskan bukan hadiah untuk dia, tapi hadiah untuk dirimu sendiri. Saat kamu melepaskan, kamu berhenti mengizinkan masa lalu memegang kemudi hidupmu. Penyembuhan sejati bukan hanya tentang keluar dari rasa sakit, tapi tentang melangkah menuju kehidupan yang benar-benar kamu inginkan. Inilah saatnya kamu berhenti menjadi korban cerita lama dan mulai menjadi penulis bab baru. Langkah pertama, tentukan visi hidup yang jelas. Tanyakan pada dirimu, seperti apa versi terbaik dari hidupku 3 tahun dari sekarang? Bayangkan detailnya pekerjaanmu, rumahmu, lingkunganmu, bahkan cara kamu tersenyum di cermin. Law of Attraction membutuhkan gambaran yang jelas untuk bekerja secara maksimal.
Langkah kedua, hidupi visi itu dari sekarang. Neuroplastisitas mengajarkan bahwa otak akan memperkuat jalur yang sering digunakan. Jadi, bertindaklah seolah kamu sudah berada di kehidupan yang kamu inginkan. Jika ingin menjadi pribadi yang percaya diri, mulailah berbicara dan bergerak seperti itu hari ini. Langkah ketiga, kelilingi diri dengan lingkungan yang mendukung pertumbuhan. Stoikisme mengingatkan kita untuk memilih hal-hal di bawah kendali kita. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kamu bisa mengubah siapa yang ada di sekelilingmu, apa yang kamu konsumsi, dan di mana kamu menaruh waktumu. Langkah keempat, jadikan rasa sakit sebagai bahan bakar, bukan beban. Setiap luka adalah pelajaran, setiap kehilangan mengajarkanmu apa yang sebenarnya kamu butuhkan, dan siapa yang sebenarnya pantas berada di hidupmu. Tulis pelajaran itu, dan gunakan untuk membuat keputusan yang lebih bijak di masa depan. Dan langkah kelima, syukuri prosesnya. Kekuatanmu hari ini adalah bukti bahwa kamu mampu melewati badai. Syukur bukan berarti melupakan luka, tapi mengakui bahwa kamu tumbuh karena melewatinya. Energi syukur ini akan memancarkan vibrasi yang menarik hal-hal luar biasa ke dalam hidupmu. Ingat, apa yang dulu menghancurkanmu, kini bisa menjadi alasan kamu berdiri tegak. Dan masa depan yang kamu bangun sekarang akan menjadi bukti bahwa kamu jauh lebih besar daripada rasa sakit yang pernah kamu alami. Dengar baik-baik, kamu mungkin pernah dicintai, lalu ditinggalkan. Kamu mungkin pernah memberi segalanya, lalu dibiarkan kosong. Tapi luka itu tidak akan selamanya menjadi penjara, kecuali kamu memilih untuk tinggal di dalamnya. Hari ini, kamu punya pilihan. Terus mengulang cerita lama yang menyakitkan, atau mulai menulis kisah baru yang membebaskan. Kamu bukan lagi korban dari masa lalu kamu, adalah arsitek dari masa depanmu. Ingat, apa yang tidak kamu ubah akan terus menyakitimu. Tapi, begitu kamu berani mengubahnya, kamu bukan hanya akan sembuh, kamu akan lahir kembali. Lebih kuat, lebih bijak, dan jauh lebih tak tergoyahkan. Badai yang pernah menghancurkanmu akan menjadi saksi bahwa kamu pernah jatuh, tapi kamu memilih untuk bangkit. Dan saat itu terjadi, kamu akan tersenyum, bukan karena rasa sakitnya hilang, tapi karena kamu sadar, rasa sakit itu pernah menjadi pintu menuju kekuatan yang kamu miliki sekarang. Dan ketika suatu hari nanti, kamu menoleh ke belakang, kamu akan menyadari, kehilangan itu bukan akhir, tapi awal dari perjalanan menemukan dirimu yang sejati. Kamu akan melihat bahwa setiap air mata adalah benih yang menumbuhkan keteguhan hatimu. Setiap malam gelap adalah ujian yang menuntunmu pada fajar yang lebih indah. Dan setiap penolakan adalah perlindungan dari jalan yang bukan untukmu. Jangan lagi memohon pintu lama terbuka. Jangan lagi mengetuk hati yang sudah memilih pergi. Ada pintu baru yang menunggu untuk kamu masuki, tapi kuncinya hanya muncul ketika kamu benar-benar melepaskan. Mulailah hari ini. Pilih untuk menjadi sumber cahaya bagi dirimu sendiri. Pilih untuk mengirimkan vibrasi yang selaras dengan kebahagiaan, kedamaian, dan cinta yang tulus. Karena saat itu terjadi, semesta akan mengirimkan hal-hal dan orang-orang yang beresonansi dengan versi terbaikmu. Dan ketika kamu melangkah di jalan yang baru ini, jangan takut jika sesekali rasa sakit itu mencoba kembali. Itu bukan tanda bahwa kamu gagal, tapi tanda bahwa kamu manusia. Bedanya, sekarang kamu punya kendali. Kamu tahu bagaimana menenangkan hatimu, mengarahkan pikiranmu, dan menjaga energimu. Jangan biarkan masa lalu menjadi rantai yang membelenggu. Jadikan ia batu loncatan. Gunakan setiap pelajaran yang pernah melukai sebagai kompas untuk memilih jalan yang lebih bijak. Stoikisme mengajarkan, fokuslah pada hal-hal yang ada di bawah kendalimu, dan lepaskan yang di luar kendalimu. Neuroplastisitas mengajarkan, pikiran bisa dilatih untuk menjadi lebih kuat. Law of Attraction mengajarkan, energi yang kamu pancarkan, itulah yang akan kembali padamu. Gabungkan ketiganya, dan kamu akan menciptakan masa depan yang bahkan lebih indah daripada apa yang pernah kamu bayangkan. Karena pada akhirnya, apa yang tidak kamu ubah akan terus menyakitimu.
Tapi apa yang kamu ubah dengan kesadaran dan keberanian akan menjadi sumber kekuatan yang tak akan pernah bisa diambil oleh siapapun. Dan saat kekuatan itu tumbuh di dalam dirimu, kamu akan mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Hal-hal yang dulu membuatmu hancur, kini hanya menjadi cerita yang kamu ceritakan tanpa lagi bergetar. Orang-orang yang dulu meninggalkanmu, kini hanya menjadi bagian dari perjalanan yang membentukmu. Kamu akan sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari siapa yang tetap tinggal, tapi dari dirimu yang memilih untuk tetap berdiri. Cinta terbesar yang bisa kamu miliki adalah cinta yang kamu berikan pada dirimu sendiri. Mulailah merawat dirimu seperti kamu merawat seseorang yang paling kamu cintai. Jaga pikiranmu dari racun kenangan yang tak berguna. Lindungi hatimu dari energi yang membuatmu jatuh lagi. Dan hargai dirimu dengan keputusan-keputusan yang sejalan dengan nilai dan visi hidupmu. Karena begitu kamu benar-benar mencintai dirimu sendiri, kamu tidak lagi takut kehilangan siapapun. Kamu tahu, yang seharusnya tinggal, akan tinggal. Yang seharusnya pergi, akan pergi. Dan yang seharusnya datang, akan menemukan jalan. Itulah kemerdekaan sejati saat kamu bebas dari rasa takut kehilangan, dan penuh dengan rasa syukur atas setiap detik yang kamu jalani sekarang. Kemerdekaan batin adalah titik di mana kamu tidak lagi memohon orang lain untuk membuatmu merasa cukup. Kamu berhenti menggantungkan harga dirimu pada validasi, perhatian, atau cinta yang mereka berikan. Sebab kamu tahu, semua itu hanyalah tambahan, bukan sumber utama. Sumber utamanya adalah dirimu sendiri. Setelah kamu sampai di tahap ini, hidup mulai terasa lebih ringan. Kamu tidak lagi berlari mengejar orang yang tidak ingin bertahan. Dan tidak lagi menyakiti dirimu demi mempertahankan sesuatu yang jelas-jelas sudah ingin pergi. Kamu belajar bahwa memegang erat sesuatu yang sudah lepas hanya akan melukai tanganmu. Stoikisme mengajarkan, hidup itu seperti memegang segenggam air. Jika kamu menggenggamnya terlalu keras, ia akan mengalir keluar. Tapi jika kamu menampungnya dengan tenang, ia akan tetap ada untuk sementara waktu, hingga tiba saatnya, ia pergi dengan sendirinya. Begitulah hubungan dan cinta. Kita tidak bisa memaksa, kita hanya bisa merawat saat ia ada, dan melepaskan saat ia harus pergi. Disinilah peran neuroplastisitas menjadi penopang. Otakmu adalah tanah yang bisa ditanami ulang. Jika dulu kamu menanam benih pikiran aku tidak cukup, aku tidak layak dicintai, atau hidupku hancur tanpa dia, maka sekaranglah waktunya mencabut semua akar itu, dan menanam benih baru. Aku cukup, aku layak, aku berharga, aku akan bahagia lagi. Kamu sirami pikiran ini setiap hari dengan yukapan-yukapen yang memberdayakan. Di awal, tanah pikiranmu mungkin masih penuh rumput liar dari masa lalu, tapi semakin sering kamu merawatnya, semakin subur ia menumbuhkan keyakinan baru. Dan ketika pikiranmu berubah, energi yang kamu pancarkan pun ikut berubah. Ini adalah hukum alam yang dijelaskan oleh Law of Attraction. Saat hatimu dipenuhi rasa syukur, damai, dan keyakinan bahwa yang terbaik sedang menuju padamu, semesta mulai merespons. Peluang baru datang, orang-orang yang tepat mulai hadir, dan hal-hal yang dulu terasa mustahil kini menjadi nyata. Tapi, ingat, membangun masa depan yang baru tidak bisa dilakukan dengan membawa beban masa lalu. Seperti kapal yang tidak bisa berlayar cepat jika masih menurunkan jangkar, kamu pun tidak bisa maju jika hatimu masih tertambat pada seseorang yang sudah tidak ada. Melepaskan adalah memotong tali itu. Bukan berarti kamu menghapus kenangan, tapi kamu berhenti memberi mereka kekuatan untuk menentukan arah hidupmu. Melepaskan adalah berkata pada dirimu sendiri, aku memilih untuk hidup, bahkan tanpa mereka di sisiku. Dan satu hal yang perlu kamu pahami, hidup tidak pernah menghilangkan sesuatu tanpa menyiapkan pengganti yang lebih tepat. Terkadang, kamu hanya harus melewati ruang kosong itu terlebih dahulu. Ruang kosong yang sering membuat kita takut sunyi, sepi, dan tak pasti. Tapi justru di ruang kosong itulah, kamu akan menemukan dirimu sendiri. Saat kamu mulai berdamai dengan kesunyian, kamu tidak lagi panik saat sendirian. Kamu mulai menikmatinya.
kamu mulai melihat bahwa kesendirian bukan kutukan, tapi ruang suci untuk merancang kembali siapa kamu dan kemana kamu akan melangkah. Kamu akan sampai di titik di mana kamu tidak lagi terobsesi membuktikan bahwa kamu bisa bahagia tanpa dia karena kamu tidak lagi memikirkan dia. Fokusmu hanya pada pertumbuhanmu sendiri, pada cinta yang kamu bangun untuk dirimu sendiri, dan pada kehidupan yang kamu bentuk setiap hari dengan sadar. Itulah kemerdekaan sejati. Saat masa lalu hanya menjadi cerita, bukan penjara. Saat cinta tidak lagi menjadi sumber ketakutan, tapi hadiah yang datang tanpa kamu harus memohon. Saat kehilangan tidak lagi mematahkanmu, tapi menguatkanmu. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dengan senyum bukan karena kamu melupakan rasa sakit itu, tapi karena kamu menyadari rasa sakit itu pernah menjadi pintu menuju versi terbaik dirimu. Kita lanjutkan dengan latihan harian praktis yang bisa kamu lakukan untuk menjaga vibrasi positif, melatih otak agar semakin kuat, dan mempertahankan ketenangan batin setelah kehancuran hubungan. Pertama, latihan kesadaran pagi, morning mindset reset. Begitu bangun tidur, sebelum memegang ponsel atau memikirkan masa lalu, duduklah sejenak dan tarik napas dalam-dalam 3 kali. Rasakan udara masuk dan keluar dengan perlahan. Lalu ucapkan 3 kalimat afirmasi positif seperti, "Aku cukup apa adanya diriku. Hari ini adalah kesempatan baru untuk tumbuh. Aku layak menerima cinta yang tulus dan sehat." Afirmasi ini bukan sekadar kata-kata, tapi perintah untuk otakmu membentuk pola pikir baru. Semakin sering diulang, semakin otak percaya bahwa ini adalah kebenaran. Kedua, jurnal syukur malam hari. Sebelum tidur, tulis minimal 3 hal yang membuatmu bersyukur hari itu. Bisa sesederhana matahari sore yang indah, tawa dengan teman, atau keberanianmu untuk tidak menghubungi mantan. Praktik ini melatih otak untuk fokus pada hal-hal yang membangun, bukan yang merusak. Neuroplastisitas akan bekerja memperkuat jalur pikiran yang mencari hal-hal positif. Ketiga, latihan memutus pola pikir negatif. Thought break teknik. Setiap kali pikiran tentang masa lalu muncul, jangan melawannya dengan marah atau frustasi. Itu hanya akan membuatnya lebih kuat. Sebaliknya, sadarilah lalu ucapkan dalam hati, "Itu hanya kenangan, bukan kenyataan saat ini." Bayangkan kenangan itu seperti awan yang lewat di langit, kamu melihatnya, lalu membiarkannya pergi tanpa mengejarnya. Ini adalah teknik stoikisme untuk menjaga jarak dari hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Keempat, mengisi waktu dengan aktivitas bernilai tinggi. Energi yang kosong akan mencari sesuatu untuk diisi. Jika kamu tidak mengisinya dengan hal-hal yang membangun, rasa sakit akan datang lagi untuk mengisinya. Karena itu, pilih aktivitas yang membuatmu berkembang. Belajar skill baru, berolahraga, berkarya, atau membangun koneksi sehat. Law of Attraction akan merespons energimu yang aktif dan kreatif dengan menghadirkan peluang baru. Kelima, ritual membersihkan energi. Minimal seminggu sekali, lakukan sesuatu yang membuat tubuh dan pikiran terasa segar. Mandi air hangat, sambil mendengarkan musik yang menenangkan, berjalan di alam, atau bahkan sekadar membereskan kamar. Secara simbolis, ini memberi pesan pada otak dan hatimu. Aku membersihkan sisi-sisi energi lama yang tidak lagi aku butuhkan. Keenam, latihan visualisasi masa depan. Tutup mata dan bayangkan dirimu 1-2 tahun dari sekarang. Hidup dengan tenang, penuh cinta diri, dan dikelilingi orang-orang yang menghargaimu. Rasakan perasaan damai dan bahagia itu seolah sudah terjadi. Latihan ini mengirim sinyal kuat ke pikiran bawah sadar dan ke semesta, bahwa inilah realitas yang kamu pilih. Ingat, latihan ini tidak akan mengubah hidupmu dalam sehari, tapi dilakukan secara konsisten, ia akan membentuk ulang otakmu, menaikkan vibrasimu, dan membuat ketenangan batin menjadi sifat alami. Dengarkan ini baik-baik, kamu bukanlah apa yang pernah terjadi padamu. Kamu bukanlah ucapan terakhir orang yang meninggalkanmu, dan kamu bukanlah kesalahan yang pernah kamu buat di masa lalu. Kamu adalah makhluk yang terus berkembang, yang setiap harinya punya kesempatan untuk menulis ulang kisahnya. Luka itu mungkin pernah menjadi bagian dari dirimu,
Tapi luka itu bukan identitasmu. Ia hanyalah bab dalam buku panjang kehidupanmu. Jangan biarkan satu bab menentukan keseluruhan cerita. Ketahuilah, kamu tidak kehilangan segalanya. Kamu masih punya dirimu sendiri. Dan itu adalah harta paling berharga yang pernah ada. Dari dirimu sendiri, semua hal lain bisa tumbuh kembali. Harapan, cinta, kepercayaan, dan kebahagiaan. Stoikisme mengajarkan untuk tidak mencari ketenangan di luar, karena semua yang di luar bisa pergi kapan saja. Carilah di dalam dirimu, karena itulah satu-satunya tempat di mana ketenangan sejati tidak bisa dicuri. Neuroplastisitas memberitahu kita bahwa pikiranmu bisa dilatih, otakmu bisa dibentuk ulang, dan hidupmu bisa diarahkan menuju versi terbaiknya. Tidak peduli seberapa gelap masa lalumu, cahaya baru bisa dinyalakan kapan saja. Law of Attraction mengingatkan, dunia ini merespons energimu, maka pancarkanlah energi yang sesuai dengan hidup yang ingin kamu jalani, bukan hidup yang kamu takuti. Dan ingat, kamu tidak sedang berjalan mundur. Kamu sedang membebaskan dirimu dari rantai yang selama ini menahanmu. Setiap langkah ke depan, sekecil apapun, adalah kemenangan. Setiap hari kamu bangun dan memilih untuk terus hidup, itu adalah bukti kekuatanmu. Akan ada hari-hari yang sulit, akan ada malam yang sunyi, tapi di tengah semua itu, kamu akan mulai merasakan bahwa rasa sakit itu mulai berubah dari sesuatu yang menahanmu menjadi sesuatu yang mendorongmu, dari beban menjadi bahan bakar. Dan ketika kamu sampai di titik itu, mana masa lalu tidak lagi punya kuasa, kamu akan melihat dunia dengan mata yang berbeda. Kamu akan tersenyum, bukan karena perjalanan ini mudah, tapi karena kamu berhasil melewatinya. Bangkitlah, bukan untuk membuktikan pada siapapun, tapi untuk menghormati dirimu sendiri. Bayangkan dirimu berdiri di depan cermin. Tatap mata yang kembali menatapmu dari balik pantulan itu. Mata itu mungkin pernah terlihat lelah, sembab, bahkan kosong. Tapi di dalamnya masih ada cahaya kecil, namun tak pernah padam. Itu adalah bukti bahwa kamu masih hidup. Dan selama kamu masih hidup, kamu masih punya kesempatan. Kesempatan untuk memulai lagi. Kesempatan untuk membangun kembali. Kesempatan untuk menciptakan hidup yang berbeda dari kemarin. Berhenti menunggu seseorang untuk datang menyelamatkanmu. Tidak ada yang akan berjalan melewati badai untuk memegang tanganmu dan mengangkatmu kecuali dirimu sendiri. Kamu adalah penyelamatmu sendiri. Mulailah dari langkah paling kecil sekalipun. Bangun lebih pagi, 5 menit dari biasanya. Rapikan tempat tidurmu, walau hatimu masih berat. Minum air putih sebelum kopi. Buka jendela dan biarkan cahaya masuk. Kedengarannya sepele, tapi kebiasaan kecil itulah yang akan membangun pondasi baru di kepalamu. Itulah yang akan memberi sinyal pada otakmu bahwa kamu sedang bergerak maju. Dan ketika rasa sakit datang lagi, karena ia akan datang, katakan padanya, "Aku melihatmu. Aku mengakuimu. Tapi aku tidak akan hidup di bawah kendalimu." Lalu melangkahlah lagi. Walau langkah itu terasa berat, jangan menunggu sampai kamu siap untuk bangkit. Karena rasa siap itu tidak akan datang dengan sendirinya. Bangkitlah sekarang, dan rasa siap akan menyusul. Jadi, ingat, masa lalu mungkin pernah membentukmu, tapi ia tidak punya hak untuk menentukan siapa dirimu hari ini. Kamu bisa memilih tetap terjebak dalam luka, atau melangkah menuju versi terbaik dirimu. Dan, kalau kamu ingin terus belajar cara menjaga ketenangan batin, mengubah pola pikir, dan membangun hidup yang lebih kuat, pastikan kamu subscribe channel Aras Stoikisme sekarang juga. Karena di video selanjutnya, kita akan membahas rahasia bagaimana menghadapi masa lalu yang tiba-tiba datang mengetuk di saat kamu sedang bahagia. Dan bagaimana mengubahnya menjadi bahan bakar, bukan beban.